Shalom, kali ini, kembali lagi bersama dengan channel Apologetika Markilur. Mari kita luruskan. Kita akan menyimak ada orang Islam ingin jadi pengikut Yesus setelah masuk di room Edis TV. Halo? Ya. Iya, OTT Podcast. Abang Muslim atau bagaimana nih? Menurut Anda? Ya nggak tahu, makanya saya tanya gimana nih abang nih. Muslim atau apa? Iya dong, Muslim. Muslim. Ganteng nggak? Ganteng. Sebagai Muslim ganteng nggak? Ya, anggap aja dah begitu dah. Gimana nih bang? Gimana? Selama Anda udah lama nonton siaran Edis TV atau baru-baru saja? Sebenarnya kalau mau dibilang sudah lumayan, kurang lebih 1-2 bulan mungkin. Saya memantau di balik layar. Memantau di balik layar. Ya gimana? Bagaimana tanggapan Anda nih? Anda sebagai Muslim menonton siaran Edis TV itu bagaimana? Silakan. Kalau menurutku sih, artinya dari Anda sebagai pemikat Nasrani menjelaskan dalam hal kekristenan atau menjelaskan Islam itu bagaimana, ya kan? Menurutku dari kedua agama ini memang yang lebih sering kontroversi kan. Tapi agama yang saya geluti, ya kan, memang agak sedikit membingungkan saya, tapi ada beberapa yang ingin saya coba gali dari Anda ini. Apa itu? Karena Anda kan, pengetahuan Anda kan bisa terkategori seperti Elia itu, ya kan? Elia siapa? Elia ada itu pendeta lelaki yang viral juga sekarang itu. Oh, Elia Miron. Wah, iya. Itu. Jujur saya mendalami Islam. Oke, memang saya melihat video-video Anda kemarin itu ada beberapa yang bilang Assalamualaikum, pengertian mendalamnya ya. Terus dengan apa namanya, cara sholat. Ya, terus? Coba saya ingin tanya ke Anda, arti atau ilmu dari mana, maksudnya pengetahuan dari mana Anda dapat kalau sholat itu bagaimana asal mulanya? Asal mulanya sholat itu, baik. Ya. Baik. Bentuk cara sholat. Iya, justru begini bang, begini. Ya. Kita itu begini. Ketika klarifikasi? Bagaimana? Boleh kan klarifikasi? Boleh saja, santai-santai saja. Ya. Justru begini bang ya. Kalau Islam ditanya dari mana gerakan-gerakan sholat itu, Muslim kan akan mengatakan bahwa itu dari Muhammad. Ya, oke. Gerakan-gerakan sholat kayak begini-begini loh, gini. Pertanyaannya itu sekarang bukan masalah itu dari mana dapatnya, karena sudah kita ketahui itu misteri sebenarnya. Bukan masalah dari mananya. Gini, apa maknanya kayak begini? Kenapa harus begini? Ada yang bilang begini, ada yang bilang begini. Untuk gerakan saja itu nggak boleh salah. Harus begini, terus begini. Maknanya itu apa? Coba. Apakah menghadap Tuhan itu mementingkan begini, kalau begini nanti hatinya teduh, kalau begini hatinya bagaimana? Coba kamu jelaskan secara ilmiah, secara akademi sebegitu. Jangan membahas dogma-dogma, yuk. Oke. Begini. Di sini saya dari kecil Muslim, ya kan? Jadi ya jujur saja, saya sebagai pengikut Islam, pengikut Nabi Muhammad, cuman memang saya ingin menggali agama saya dari Anda, ya kan? Kalau memang
punya pernyataan bisa masuk logika saya, ya kan, bisa meyakinkan saya kalau bahwasanya agama yang dari kecil yang saya geluti ini betul-betul memang tidak atau kurang layak atau bisa terkategori salah itulah. jujur. Dan juga kalau memang agama saya itu apa ya, yang apa dan sorry. Jangan lama-lama. Jangan lama-lama, ayo gimana? Ya. Agama saya itu kan gini, agama saya itu kan banyak yang sudah beredar di sosial media kalau ada yang bilang Islam memang sudah menyempurnakan, ya kan? Nah, disempurnakan dari semua kitab-kitab yang ada sebelumnya. Apa yang disempurnakan oleh orang Islam? Ya, dari sekian ajaran agama keislaman. Iya, yang bahkan gini loh Bang, bahkan begini, ini tragis ini. Orang Islam itu mulutnya cepat benar berkata kami menyempurnakan. Ditanya yang disempurnakan apa? Diam. Apa yang disempurnakan? Coba apanya? Tadinya bagaimana? Terus akhirnya bagaimana? Gitu coba. Apa yang disempurnakan? Dari mulai ajarannya nih, kan. Salah satu saya sebutkan. Apa itu? Salah satunya gue gini. Seperti kita bersyahadat, ya kan? Nah, tiada Tuhan memang selain Allah. Oke. Apa yang disempurnakan? Tadinya Tuhannya bukan Allah, terus sekarang dirubah Tuhannya jadi Allah gitu. Dari sekian ajaran keislaman, ya kan gitu. Berarti sudah sempurna ini. Ya kan, saya diajar. Ini jadi nggak ada poinnya ini Bang. Abang coba poinnya apa? Poinnya apa poinnya? Oke, intinya begini saja. Poinnya begini. Tolong jelasin ke saya. Ya. Tolong itu apa tadi yang saya sampaikan tadi? Tolong jelasin ke saya, ya kan, bahwasanya kalau kitab Anda dengan kitab saya mengajarkan bahwa kalau di kitab saya ini begini, tiada Tuhan selain Allah, kan begitu, ya kan? Nah, kalau di kitab Anda, ya kan? Nah, kalau di kitab Anda tolong dijelaskan apa yang bisa mengimbangi atau bisa mengalahkan dari pernyataan dari ajaran saya itu. Baik, gampang itu. Tuhan dari negeri-negeri lain itu berhala kalau dari tempat kami itu. Termasuk Tuhan Anda, Allah itu adalah berhala belaka. Karena itu adalah Tuhannya orang Quraisy yang disembah oleh pagan Quraisy. Lalu diambil, lalu dijadikan Tuhan oleh umat Islam. Dikatakan itu Tuhan di dalam Bible. Padahal nggak pernah itu jadi Tuhan gitu. Tuh timbangannya mana? Itu. Kita tampilkan ya teman-teman ya. Nih. Karena saya ingin berbicara hanya sekedar teori atau hanya sekedar mulut atau hanya sekedar dari pemikiran kita sendiri yang muncul. Saya ingin bicara dengan di mana? Udah siap? Ya. Oke, baik. Saya baca ini ya di dalam 1 Tawarikh 16 ayat 26. Sebab segala Allah bangsa-bangsa, maksudnya Allah bangsa-bangsa ini adalah non-Israel, ya, adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Jadi ayat ini berbicara mengenai fakta bahwasanya bangsa-bangsa non-Israel itu memang penyembah berhala. Dan itu dibuktikan oleh fakta, dibuktikan oleh kenyataan. Mau saya buka pikiran Anda. Oke, coba. Saya coba. Nih. Sekarang ini tahun 2025. Kita mundur dulu ke belakang, mundur. Sekitar tahun 1 Masehi atau di zamannya Yesus. Sekarang saya tanya, di Indonesia udah ada agama nggak? Belum ada. Ada, kok belum ada? Ada agama nenek moyang. Oh ya, oke. Iya, contoh Anda berasal dari mana nih?
Saya dari Kota Palu. Oke, dari Palu. Coba, ketika Anda mengeksplor, ketika Anda menggali fakta-fakta sejarah tentang daerah Anda saja nih. Anda jangan pindah kemana-mana. Di Palu, ketika belum masuk Islam, belum masuk Kristen, belum masuk Hindu, belum masuk Buddha, belum masuk Konghucu. Waktu itu mereka agamanya apa? Saya kurang tahu. Nah, ini makanya Anda perlu menggali sejarah. Betul tidak waktu itu agama mereka agama leluhur? Oh ya, sepakat. Oke. Betul. Apa yang mereka puja, apa yang mereka sembah-sembah pada waktu itu? Yang seperti adat-adat atau berhala-berhala sih setahu. Iya, arwah. Mereka mempersembahkan persembahan mereka itu kepada arwah-arwah. Mereka datang kepada batu besar, mereka datang kepada pohon besar. Karena memang tidak ada jawaban dari Tuhan. Dulu semua bangsa di muka bumi ini dulu mencari-cari, ya kan? Tapi tidak ada jawaban. Tuhan tidak berkenan. Gitu loh. Makanya ketika Anda menggali penggalian misalnya di pedalaman Papua, di pedalaman Kalimantan, di mana-mana, dimanapun di seluruh muka bumi ini, belahan dunia ini, ada agama-agama leluhur pada waktu itu. Mereka mempersembahkan sesuatu kepada pohon besar, kepada arwah, kepada bintang-bintang di langit. Karena mereka mencari-cari itu. Makanya Tuhan hanya berfirman dengan perantaraan Abraham pada waktu itu. Karena Abrahamlah satu-satunya orang benar pada waktu itu di muka bumi. Nah, Tuhan ingin menyelamatkan umat manusia itu dengan perantaraan satu orang. Nah, dan keturunan Abraham itu, Abraham punya anak, beranak pinak, orang Israel. Nah, Tuhan berbicara kepada mereka. Nah, ketika Tuhan berbicara kepada bangsa Israel, memberikan hukum-hukum dan ketetapan-ketetapan kepada bangsa Israel, ia juga membuat tanda-tanda dan mujizat di hadapan bangsa-bangsa pada waktu itu, termasuk membelah laut Teberau, ya kan, dan lain sebagainya ketika dia membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, makanya di dalam Bible itu dikatakan segala Allah bangsa-bangsa lain, ya termasuk orang Mesir, orang Arab, orang mana, itu adalah berhala. Karena mereka menyembah patung-patung, berhala-berhala emas, ya kan, rasi-rasi bintang dan lain sebagainya. Termasuk orang Arab juga di situ juga sama. Dan kalian juga mengakui kan bahwa nenek moyang Muhammad sebelum Muhammad lahir kan orang Arab menyembah berhala. Kalian akui nggak itu? Orang-orang sebelum Muhammad lahir, masyarakatnya, nenek moyangnya, kampung halamannya itu para penyembah berhala, betul nggak? Betul, makanya semua bangsa-bangsa pada waktu itu. Makanya ketika Yesus datang, kemudian keyakinan atau kepercayaan orang Israel ini disebarkan kepada seluruh bangsa. Makanya sampailah ke Samosir, ya kan, yang dulu nyembah batu-batu, pohon-pohon. Nah, sekarang udah ganti mereka. Mereka udah disadarkan. Ini adalah batu-batu hanya patung-patung tuangan belaka. Ya kan? Tuhan tidak tinggal di batu-batu seperti ini, ya kan? Seperti itu. Lalu diberitakanlah juga itu sampai kemana, sampai ke Jawa, sampai kemana, sampai ke Jepang, sampai ke Cina, sampai ke Amerika, semua diberitakan. Jadinya dulu bangsa-bangsa, makanya ada dalam Bible, bangsa-bangsa yang tinggal dalam kegelapan telah melihat terang ajaib. Makanya pemberitaan tentang Yesus itu diberitakan kepada segala bangsa. Sehingga bangsa-bangsa itu matanya terbuka. Mereka tidak lagi seperti dahulu, seperti itu. Itu. Nah, sekarang muncul agama Islam abad ke-7. Bilang-bilang bahwasanya Tuhannya orang Quraisy itu adalah Tuhannya yang disembah Bani Israel. Ya, itu adalah tipu daya yang nyata. Sejak kapan bangsa Israel itu mengenal yang namanya Allah itu? Nggak kenal. Jangankan kenal, di dalam bahasa Ibrani saja kata itu nggak pernah ada, nggak pernah muncul. Abang orang Palu kan? Nah, ada nggak bahasa Palu itu tukruk-kukruk, ada nggak? Ada nggak? Nggak ada, memang nggak ada. Kalau misalnya saya bilang begini, sesungguhnya mereka menyembah tukruk-kukruk. Boro-boro menyembah tukruk-kukruk, orang bahasa itu nggak ada kok. Nah, sama juga orang Israel, ya kan, mereka itu berbahasa Ibrani.
Ada kalian bilang mereka dahulu menyembah Allah. Sejak kapan Allah saja nggak ada dalam kamus bahasa Ibrani? Buka kamus bahasa Ibrani, nggak ada kata Allah, itu nggak pernah ada. Gitu loh. Makanya itu fitnah yang nyata, begitu Bang. Sudah lengkap, saya coba menjelaskan secara logis itu. Saya nggak mau dogma-dogmaan. Sebelum saya mengeluarkan pernyataan terakhirku, saya ingin bertanya, Anda sampai berani atau sampai bisa menyampaikan fakta data-data ini, latar belakang Anda apa sampai bisa mempelajari hal-hal ini agak dulu panjang ceritanya, tapi intinya begini. Saya itu ingin mencari kebenaran, makanya saya baca Bible, saya baca sampai selesai. Kemudian Al-Quran saya baca sampai selesai. Saya bandingkan, saya pelajari lagi literatur-literatur lain, hadis-hadis saya baca. Sehingga saya sampai pada satu kesimpulan bahwa Islam dan Kristen itu memang nggak nyambung, nggak ada ininya, nggak ada kaitannya. Kristen datang dari tengah-tengah Israel, diajarkan oleh Yesus. Islam datang dari tengah-tengah orang Arab, diajarkan oleh, masih belum ketahuan ini siapa yang ngajarin agama Islam ini. Gitu loh. Kemudian Islam ini mengait-ngaitkan dirinya kepada nabi-nabi di tengah-tengah orang Israel, yang sebenarnya nggak ada hubungannya sama sekali. Sama misalnya ada orang India sana, dia ngaku dapat wahyu, saya dapat wahyu dari Tuhan. Bahwasanya begini, sejak kapan agamanya dia saja nggak jelas. Coba yang di India ini agamanya apa? Kristen bukan, Yahudi bukan, tapi ngomong-ngomong tentang Bible itu juga. Nah, Muhammad dulu agamanya apa? Nah, makanya saya punya tema bagus nih. Saya punya tema bagus nih, kalau teman-teman mau ini ya. Jadi dulu sebenarnya agama Muhammad itu apa, Bang? Nih, apa agama Muhammad sebelum ke Gua Hiro? Coba. Oke, tolong jelaskan sama saya. Ya makanya coba sekarang Anda coba berpikir, coba apa agama Muhammad sebelum ke Gua Hiro? Dia bukan Yahudi, bukan Nasrani, betul? Ya. Lalu ketika dia Tuhan berfirman kepada Yesus, Tuhannya agama apa coba? Karena Tuhannya beda-beda. Iya kan? Masih belum paham juga dia. Bang, ini saya kasih contoh ya, gini. Ada orang Hindu, ada orang Islam, ada orang Kristen, bertiga kumpul. Oke? Ya. Terus orang Kristen bilang begini. Sesungguhnya Tuhan telah berfirman kepada saya. Nah, ketika orang Kristen bilang Tuhan berfirman kepada saya, itu siapa? Allah, Yesus, atau Ida Sang Yang Widiwasa? Ya, sekiranya menurutku, dari ajaranku, sepertinya Muhammad. Nah, makin parah lagi. Oke lah Bang, saya naikin dulu muslim yang lain ya Bang ya. Oke Bang, sebentar. Tunggu sebentar, terakhir. Anda bisa membawa saya ke agama Anda? Gini. Saya itu bicara seperti ini itu bukan mau merubah agama. Tidak. Karena kenapa sampai saya mau klarifikasi ini? Inilah tujuan saya sebenarnya. Anda mau meninggalkan agama Islam? Kalau memang Anda mau membantu saya, ayo saya siap. Ya, apa kira-kira yang membuat Anda ingin meninggalkan agama Islam? Karena menurutku saya belum dapat feel-nya dari sekecil. Belum dapat. Karena banyak sesuatu hal yang belum saya dapat dari faktor. Baik. Begini ya. Tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya Anda menjadi pengikut Yesus tanpa pertobatan. Jadi pertama-tama itu yang paling penting itu adalah hidup baru. Makanya jadi orang Kristen itu artinya hidup baru.
Makanya ketika Anda memutuskan untuk menjadi pengikut Yesus, Anda itu dibaptis, dimasukkan ke dalam air. Itu tandanya bahwa hidup Anda yang lama itu sudah dikuburkan. Mati hidup Anda yang lama itu. Lalu Anda keluar dari air, artinya Anda dibangkitkan dengan hidup yang baru. Seperti itu. Hidup yang menjadi milik Yesus. Ketika Anda menjadi pengikut Yesus, Anda itu milik Dia. Ketika Anda milik Dia, Anda itu melakukan keinginan-keinginannya. Amin. Seperti itu. Sekarang ini kan Anda milik Muhammad ini. Jiwa raga Anda itu sebenarnya Anda ini milik Muhammad. Betul. Ya kan? Nah, makanya Anda mengikuti kemauan-kemauan Muhammad. Makan pakai tangan kanan, kamu ikut makan pakai tangan kanan. Karena setan makan pakai tangan kiri. Betul. Pagi-pagi Anda ambil air, tarik air. Begitu kan? Baru embus. Begitu, betul. Nah, itu semua karena Muhammad, betul. Karena Anda sebenarnya mengikuti apa kata Muhammad, benar? Ya. Nah, secara Anda tidak sadar sebenarnya Anda itu sudah dikendalikan, sudah dikontrol oleh Muhammad. Betul? Ya. Iya. Karena dari dulu memang, saya ingin beberapa kali sih saya coba ini. Karena sebenarnya inti agama itu gini, Bang. Ya bukan agama sih, ya, tapi pakai bahasa kalian saja lah gini. Sebenarnya intinya itu adalah menempatkan sesuatu itu menjadi penguasa Anda, penguasamu yang mengendalikan dirimu. Jika kamu jadi orang Muslim, sebenarnya kamu nanti akan membuat Muhammad itu mengendalikan hidupmu, betul nggak? Jadi kamu mengikuti apa yang diperintahkan Muhammad. Contoh, kamu diperintahkan masuk kamar mandi pakai kaki ini, keluar pakai kaki itu, betul? Ya kan, pagi-pagi Anda nanti ambil air, ya kan? Betul nggak? ya. Terus Anda harus begini, jenggot Anda nanti harus begini, ya kan? Celana Anda nanti cingkrang, begini-begini. Jadi Anda membuat diri Anda itu diatur, dikendalikan, dikuasai oleh Muhammad. Nah, ketika Anda jadi Kristen, sebaliknya, Anda nanti dibuat supaya Yesus mengendalikan hidup Anda. Supaya Yesus menjadi Tuhan, menjadi Tuhan di dalam hidup Anda. Sehingga ketika Anda jadi Kristen, Yesus mengendalikan, menguasai, mengatur, memimpin hidupmu. Itu intinya sebenarnya. Jadi Islam, Muhammad jadi Tuhanmu, jadi Kristen, Yesus jadi Tuhanmu. Nah, ketika saya pelajari, Bang, saya pilih Kristen, Bang. Saya menjadikan Yesus sebagai Tuhan atau sebagai Tuan saya yang mengendalikan, yang mengatur hidup saya. Seperti itu. Nah, jadi apa yang membuatmu berat, apa yang membuatmu menunda-nunda untuk ganti Tuhan dari Muhammad menjadi Yesus? Apa yang membuatmu kau tunda untuk mengganti Tuhanmu? Silakan. Karena saya sering mendengar, saya suka yang namanya mendengar yang perdebatan atau sejarah-sejarah orangnya, ya kan? Saya suka mendengarnya. Karena itu menurutku menambah saya. Bukan. Maksudnya biar kita nggak kemana-mana dulu, Bang. Maksudnya apa yang membuat dirimu menunda-nunda untuk ganti Tuhan dari Muhammad menjadi Yesus? Ya, artinya saya butuh namanya orang yang betul-betul bisa meyakinkan saya tadi seperti pernyataanku di awal tadi. Ya kan, kalau memang Anda bisa meyakinkan masuk logis dari ini, ya kan? Oke, sekarang begini. Anda ini kan sekarang ini menuhankan Muhammad. Betul? Ya. Nah, sekarang gimana? Kenapa Anda tidak mau mengganti Tuhanmu? Ganti Tuhanmu dari Muhammad menjadi Yesus. Kenapa? Ganti Tuhan dari menuhankan Muhammad menjadi menuhankan Yesus. Kenapa? Apa yang membuatmu berat? Sebenarnya bukan berat sih, cuma saya butuh hanya keyakinan ini, keyakinan iman saya, mana yang lebih saya dominankan, dan mana yang lebih saya rasakan di dalam hati saya. Oke, sekarang begini. Muhammad ada di kubur, betul tidak? Bagaimana? Menurut agama Anda, Muhammad ada di kubur, betul? Ya. Nah, menurut kekristenan, Yesus naik ke surga.
Ya. Ini sederhana saja, ini sederhana ini. Jangan berat-berat, soalnya Anda ini yang masih ringan-ringan. Kalau berat-berat nanti nggak sanggup. Gini, secara logis, secara akal sehat saja, mana yang lebih pantas diikuti? Orang yang ada dalam kubur atau yang naik ke surga? Ini ke surga dong. Nah iya, kenapa Anda masih nekat mengikuti yang dalam kubur? Ayo. Nah, itu saja dipikirkan, jangan terlalu banyak-banyak. Nanti, memang gini, nggak semudah membalik telapak tangan gitu loh. Artinya, butuh proses, butuh perenungan, ya kan? Butuh yang namanya perjuangan untuk memahami itu, merenungkan itu siang dan malam sebelum Anda mengambil keputusan, ya. Karena jadi Kristen itu nggak segampang, ya ambil syahadat. Aku bersaksi, aku sah, nggak gitu. Nggak. Boleh, setelah live streaming ini berakhir nanti, tolong deh. Boleh. Intinya saya sampaikan kepada Anda itu saja dulu renungi, nanti masalah itunya nanti ke belakang ya Bang ya. Baik. Oke, saya ucapkan sampai jumpa, sampai ketemu lagi besok, saya tunggu kabarnya. Terima kasih OTT Official Palu. Oke.